Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, mudah-mudahan karunia nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian menjadi bagian dari modal kita untuk menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana secara keseluruhan hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gambaran umum secara general. Nah, kemudian kita akan masuk ke bab tentang amalan-amalan haji dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan ibadah haji. Yang pertama itu kita akan membahas tentang miqat, gitu ya. Napa? Miqat. Sebenarnya tidak hanya ibadah haji saja yang punya miqat, gitu ya. Meskipun istilah yang populer miqat itu hanya dimiliki oleh ibadah haji. Karena dari sisi makna dari miqat itu sendiri ya, maka sebenarnya ibadah sholat pun juga ada miqatnya, gitu ya. Miqatnya itu baik waktu maupun tempat, gitu ya. Kalau untuk sholat itu lebih kita kenal dengan miqat berupa waktu, ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nanti dilihat di dalam surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gawa Al-Quran nahumatan. Bismillahirrahmanirrahim.
fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila sudah kalian selesaikan sholat, ini sebelumnya ada tuntunan tentang cara sholat apa? Sholat khauf, ya. Sholat khauf. Di sholat dalam keadaan dalam kondisi perang itu termasuk sholat khauf. Ya. Contohnya waktu itu adalah dalam posisi perang. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya bagaimana caranya sholat dalam keadaan perang. Ya. Nah, di ayat 103, maka apabila sholat dengan cara sholat khauf itu sudah kalian laksanakan, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka ingatlah kalian kepada Allah baik saat berdiri maupun saat kalian duduk maupun saat kalian berbaring. Fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah. Maka apabila kalian sudah merasa tenang, tidak dalam kondisi ketakutan khawatir dalam peperangan, fa aqimus sholata, maka tegakkanlah sholat seperti yang seharusnya. Karena tata cara sholat khauf itu nanti berbeda. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh sholat itu merupakan sebuah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya kepada orang-orang yang beriman. Jadi bukan hanya ibadah haji, ibadah sholat itu juga ada ketentuan waktu. Nanti ibadah zakat juga ada ketentuan waktunya. Ya. Ini terkait dengan pembahasan kita di pertemuan kali ini di bab tentang miqat. Baik, saya mulai saja. Kita mulai babnya dari al-mawaqitu miqat. Ya. Dalam haji miqat itu hiya mawaqitun zamaniyah wa mawaqitu makaniyah. Jadi ada miqat waktu, ada miqat tempat. Sehingga dengan imbuhan kata waktu dan tempat ini, miqat kemudian dimaknai dengan batas. Ada batas waktu, ada batas tempat. Al-mawaqitu zamaniyah, miqat zamani, miqat waktu, ya al-awqatul lati la yasihhu syai'un min a'malil haji illa fiha. Itu yang disebut miqat zamani adalah waktu-waktu di mana amal haji itu tidak dianggap sah kalau keluar ya dari waktu tersebut. Amal haji tidak dianggap sah jika di luar waktu tersebut. Dan ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 189. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. Panggil ya. Surat Al-Baqarah ayat 189 itu berarti setelah bab tentang puasa ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bulan-bulan haram, tentang bulan-bulan tertentu ya. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj ya. Katakanlah Muhammad, bulan-bulan tersebut adalah miqat ya, waktu-waktu ya yang sudah ditentukan oleh Allah bagi manusia dan juga bulan haji gitu ya. Nanti dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bulan-bulan tersebut ya. Ada di ayat berikutnya nanti di surah Al-Baqarah ayat 197 ya. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Haji itu ada pada bulan-bulan tertentu. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka siapa yang sudah menetapkan akan melaksanakan ibadah haji di dalam bulan-bulan tersebut, tidak boleh sama sekali rafath, fusuk dan jidal. Apapun yang kalian kerjakan berupa kebaikan pasti akan diketahui oleh Allah. Oleh karena itu berbekallah kalian, sungguh sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah kalian wahai orang-orang yang memiliki pikiran. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ya, dengan ini maka jelas para ulama sepakat annal murad bi asyhuril haji, bahwa bulan haji itu memang sudah ditentukan, dan yang dimaksud dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan, bulan-bulan yang sudah ditentukan, sepakat bulan haji itu Syawal, bulan haji itu adalah Zulqa'dah. Jadi nek Syawal kali Zulqa'dah sepakat niku bulan haji. Maksudnya satu bulan penuh itu adalah bulan haji. Waqtalafu fi Dzulhijjah, tapi para ulama berbeda pendapat tentang bulan
Zulhijjah, apakah bulan Zulhijjah penuh itu masuk bulan haji semuanya atau hanya yang 10 awalnya saja? Yang dimaksud bulan haji, Syawal bulan haji, Zulqa'dah penuh bulan haji niku kan kangge sing niatnya, terutama nanti kita akan bahas tentang bab napa? Ihram dan jenis-jenis ihramnya. Kemarin sempat disinggung tentang haji tamattu, qiran atau ifrad. Karena terkait dengan niat haji tamattu misalnya, orang berangkatnya Syawal sudah bisa menyatakan nanti dalam ihramnya, dalam niatnya itu sudah masuk bulan haji. Soalnya mangke ngoten niku enten sing maknani beda zaman sakniki niku. Beberapa waktu ya ke belakang ketika masih agak marak kaum liberal niku mulainya bulan haji itu kan dimulai dari Syawal, Zulqa'dah, ya, Zulhijjah. Haji itu ada di bulan haram. Isok bulan haram itu Rejab barang, kan gitu ya. Sehingga mereka usul, ya karena bulan haji itu ada di bulan-bulan haram dan bulan haram itu panjang waktunya. Nek haji aja nek pas Zulhijjah saja. Kalau kita kan puncak haji itu kan di bulan Zulhijjah, ya karena contoh Rasulullah SAW dan sabda beliau kan al-hajju Arafah, haji itu ya wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah contohnya ya tanggal 9 Zulhijjah. Sebagian punya usul daripada sesek-sesekan, napa sesek-sesekan, daripada desak-desakan, daripada antri lama, ya dibuat saja bulan haji. Haji niate bulane bulan haram, Rejab kena, Syawal kena, ya ngoten. Karena ketentuannya kata ayat-ayat yang kita baca tadi itu dia ada di bulan-bulan tertentu, dan bulan tertentu itu tidak di tanggal tertentu saja. Itu pembahasan kira-kira 12, 13 atau mungkin 15 tahun yang lalu ya, ketika sedang marak namanya Islam liberal. Saniki wong-wonge wis sing biyen ya keras memperjuangkan Islam liberal sakniki pun dadi kiai. Nek pun dadi kiai niku enggak bahas ngono. Ya, gitu. Pun rotok berkurang, sebagiannya tadi anggota DPR ya wis gak bahas tentang fikih maneh. Soalnya wis terkenal dadi anggota DPR, gitu ya mari punan. Nek biyen durung terkenal wis pokoke ngomong supaya aneh jadi pembahasan ya, akhirnya famous terkenal. Nek wis terkenal ngono akeh sing milih nggo ketika pemilu. Jadi begitu. Para ulama sepakat mulai berangkat haji, niat haji bisa dari bulan Syawal. Pun bayangno kula panjenengan sing masih ado iso numpak pesawat, itu pun masih diatur ya. Akhir bulan Syawal itu sudah mulai dibuka itu pintu Saudi untuk mendapatkan visa haji itu, gitu ya. Tapi nek sing numpaki kendaraan bukan pesawat harus jauh-jauh hari berangkat, 2 bulan sebelumnya berangkat ya, mulai awal Syawal pun berangkat numpak unta, sing numpak unta.
Nah, kalau sekarang mungkin keadaannya bukan karena kendaraannya, tapi antriannya, antrian hajinya, gitu ya. Kalau Indonesia kan lumayan antrian hajinya. Jadi sepakat para ulama bahwa bulan-bulan haji di 2 bulan Syawal dan Zulqa'dah secara penuh itulah bulan haji. Kalau Zulhijjahnya sebagian berpendapat semuanya bulan haji, semua bulan Zulhijjah mulai tanggal 1 ngantos tanggal 30 nek pas 30 dino atau 29 hari, kalau 29 hari itu semuanya adalah bulan haji, khususnya kalau nanti terkait dengan kapan mengakhirinya, gitu ya. Maka kebanyakan berpendapat ya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, Abdullah bin Mas'ud ya itu berpendapat dari kalangan sahabat bahwa semua bulan Zulhijjah, semua hari di bulan Zulhijjah adalah termasuk bulan haji. Jadi nek mengakhiri ini rotok nang mburi niku mboten napa-napa. Terutama terkait dengan napa? Tawaf ifadah misalnya gitu ya. Nanti kita pembahasannya perbagian itu ya. Sementara sebagian lagi berpendapat, misalnya Imam Malik berpendapat bahwa hanya 10 hari saja yang itu merupakan bulan waktu bulan haji dari bulan Zulhijjah. Baik. Jadi kalau ada yang terlambat dalam mazhab Malik ya dalam mengakhiri ibadah haji ya ada damnya, kena dam, ya, kena denda. Baik, karena ada batas waktunya, maka ada konsekuensinya. Al-ihramu bil haji qabla ashhuri. Karena ada waktunya, batas waktunya mulai Syawal. Kemudian dilanjutkan dengan Zulqa'dah, Zulhijjah. Zahaba Ibnu Abbasin wa Ibnu Umar wa Jabir wa Syafi'i ila annahu la yasihul ihram bil haji illa fi asyhuri. Karena itu mereka semua berpendapat kalau ada yang ihram haji di luar bulan tersebut maka tidak sah ya. Meskipun ada riwayat juga yang menyatakan dalam hadis yang atau riwayat yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari menyebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berpendapat ashhurul haji Syawal wa Zulqa'dah wa asyarun min Zilhijjah. Ya. Bulan haji itu Syawal, Zulqa'dah dan 10 dari Zulhijjah. Sementara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma minas sunnah alla yahruma bil haji alla yuhrima bil haji illa fi asyhuril haji. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga menyatakan demikian, tidak boleh berihram kecuali di bulan haji. Ya. Ada lagi yang berpendapat Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad, ihram haji itu sebelum bulannya tetap sah meskipun hukumnya itu kurang disukai, makruh, karohah. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu tentang mikot, jadi batas waktunya. Sekarang sudah diatur jenengan wis kadik mikir mikot. Pun mikir mikot kapan awal bulan hajinya, kapan budale niku wis angel mikire. Kan itu. Karena
berapa tahun? 35 tahun Jawa Timur. Makanya saat niki niku wong umroh niku padha ambek haji. Padha. Bendinten nek sampean nang terminal 2 Juanda mesti enten sing budal. Makanya sing gak budal kari. Bendinten setiap hari. Lah ngenteni 35 tahun. Duwike ana saiki. Ya. Tinggal nanti ya itu kepentingannya milih travel. Ya. Kalau tidak milih-milih kaifiyah ibadahnya nanti menjadi ya berbeda. Masalahnya berbeda apa dengan yang seharusnya kita pelajari sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bisa berbeda. Hanya saja karena kita itu gak tahu belajar manasik haji, sekali daftar langsung dikai manasik ya wis iku rune gitu ya. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu kita belajar, bahkan sejak awal tahu bedanya. Oh nek sholat ini, oh iki pahame, oh ternyata begini. Kalau ini begini. Karena kita punya bandingan setiap hari melaksanakan. Haji gak tahu nglaksanakno, umroh gak tahu nglaksanakno. Manasike apa ya siku seru oh ngene gitu ya. Nah, gitu. Di situ pentingnya nanti milih. Kalau enggak ya dan di situ ada hal-hal tertentu yang barangkali tidak ini ya, tidak pas kalau dibahas seperti ini. Nanti itu dibahas secara rinci. Jadi milih travel atau milih keberangkatan ya dengan siapa, lewat siapa, oleh siapa, dibimbing oleh siapa itu penting karena terkait dengan nanti kaifiyah ibadahnya. Ya. Tentang kaifiyah ibadah. Umum saja saya sampaikan, nanti ada yang membimbing kita itu selama di sana. Nek isok ping 3 ya ping 3, nek isok ping 4 ya ping 4. Napane umrohe. Jadi sekali berangkat nek isok sakakeh akeh kan gitu ya. Padahal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya ketika satu keberangkatan ya sekali saja. Gitu ya. Ini babnya. Sing gak ero ya wis dilakoni ae wencene gak tau ro carane ibadah haji pada umroh ya dilakoni apa jare pembimbing. Ya, makanya kemarin ketika terakhir, nah saya sebagai pembimbing juga begitu. Ya, ketika dititipi jamaah yang memiliki pemahaman yang berbeda ya diatur. Oke monggo. Nah, nanti silahkan begini. Kalau bagian tertentu tidak melaksanakan. Begitu. Karena travel umrah itu pun paket biasanya. Ya, rata-rata pun ada paketnya. Umroh pertama niku umroh yang memang sudah direncanakan, nanti masuk dalam kegiatan umroh, dalam biaya umroh yang kita bayarkan ada umroh kedua, ada umroh ketiga. Bahkan bila perlu budal dewe umroh keempat tergantung berapa hari di sana kan gitu ya. Umpama neng Mekah niku 5 dino. Hari pertama umroh, hari kedua umroh, hari ketiga umroh, hari keempat umroh, hari kelima umroh. Umpama pakete luwih dawa nang Mekah niku seminggu. Iso 7 dino niku umroh. Ya. Sing siji gawe awake, sing kedua kok diniatno gawe sapa, sing ketelu gawe sapa maneh. Monggo niatno gawe iki, niatno gawe iki ya gitu nanti. Itu kalau kita enggak ini ya. Enggak tahu ya jenenge, enggak tahu diwuruki manasik umroh atau haji ya diwuruki pisan, ya langsung sak contone ya langsung dikerjakno. Itu nanti pentingnya milih itu ya, travel itu. Gitu. Bagi kita yang berpendapat sekali keberangkatan ya sekali saja ibadahnya. Nah, makanya nanti umroh kedua niku ambek melaku-melaku teng pundi. Ya ziarah namanya melaku-melaku itu. Bahasa Arabnya ziarah. Oh, umroh pertama niku pertama datang
langsung melaksanakan umroh. Kalau pelaksanaannya hanya umroh saja nggak lama, 2 jam bagi sing sehat, sing kira-kira tegen mlakune nggih pun mari, 2 jam pun mari. Cuma karena hari pertama itu biasanya sekaligus bersama dengan perjalanannya, misalnya dugi bandara langsung nang Mekah atau dugi Madinah di Rumien, di Madinah dulu beberapa hari, perjalanan langsung sampai ke Mekah, langsung umroh. Biasanya setelah umroh yang pokok itu, saya nggak katakan wajib atau tidak wajib, bagaimana umroh disebut wajib ya, tapi bagi travel enten wajib niku umroh sing pertama niku wajib napa, wajib ditanggung, biaya ini kan ditanggung gitu ya, masuk dalam paket ibadah umroh kan ya. Yang pertama itu, kenapa yang pertama ya, karena intinya ya umroh itu biasanya istirahat. Setelah itu hari kedua ya nopo, oh enten sing wis istirahat dhisik. Bagi sebagian orang yang kepingin bolak-balik umroh, traveling ngomong istirahat, ya dia berangkat sendiri kan ya, hari nyewa taksi ngoten mawon, nah, gitu ya, keluar ke batas kotanya. Ini ada namanya mikot makani atau mikot tempat, ada mikot zamani, ada mikot makan. Mikot makan itu nanti, mikot makan itu maksudnya mikot tempat ya, makan dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya tempat. Keluar yang paling dekat ke Tanim ya, ke masjidnya Aisyah radhiyallahu anha ya, situ paling dekat. Mboten terlalu jauh ya kene Darjo lah kira-kira nggih, kene Sidoarjo budal ae, balik maneh apa namanya, niat umroh lagi ya. Hari ketiga selama di Mekah itu diprogram kali napa, travelnya itu hari ziarah. Cek rek wong umroh niku ya, mosok rone nang Ka'bah dan sekitarnya. Ben roh kalau ibadah haji memang masuk dalam bagian dari amal haji, kewajiban haji. Kemana itu? Ke Arafah, Musdalifah, Mina, disebut Armusna. Oh di Arafah itu tempat wukuf, oh di Musdalifah tempat nginap, mana Mina dan seterusnya. Di program kali travel hari ketiga ziarah yang dekat-dekat. Oh yang dekat-dekat ke situ, Arafah, Musdalifah, Mina, ndelok gontok. Kadang-kadang di sana itu kadang-kadang tidak boleh turun ya, karena yang ziarah banyak, nek turun macet ya wis delok toko atuan munggah maneh ya, biasanya begitu. Enggak setiap tempat yang sudah diprogramkan tiba-tiba bisa jadi dibatalkan. Kalau di sana begitu. Nek mriki kan ziarah jenenge lunga ya kudu sak tutuke kan ngono. Lunga. Di sana itu kalau sudah ngomong ziarah berangkatnya jam 8, kalau bisa ya jam 1 sudah kembali kan gitu ya, balik. Kalau panjenengan biasa lunga, biasa ziarah teng mriki, bis tak charter sedina ya sampai sore sak tutuke kan ngono. Kalau di sana enggak begitu. Oh, kita ke Jabal napa? Jabal Nur gitu misalnya, atau ke Jabal Sur, atau ke Kadung katene mudun, enggak boleh turun ini ya. Gitu biasa neng kono niku. Hari kedua setelah ziarah umroh lagi ya. Hari ketiga, hari keempat oh prei cek gak pegel. Bagi sebagian orang sing kuat budal dhewe umroh maneh. Hari kelima ziarah maneh rada adoh teng pundi, teng Thaif. Mulene umroh maneh. Bagi yang tidak memiliki pemahaman yang sama, pemahamannya berbeda, Pak, umroh ya sekali perjalanan sekali, mboten napa melok ae ziarah ikut. Ketika nanti mulai pakai ihram lagi, niat umroh lagi, nggak usah niat umroh. Lah mangke gak melok kegiatan, mboten melok, wis cukup tawaf sunnah mawon. Karena bedanya umroh
Ya, dengan tidak umroh hampir nggak ada bedanya kecuali ada sa'i dan tahallul di situ. Jadi wingi sih kayak dicukur umroh maneh sehari sudah cukul ya itu dikerok maneh ngoten. Gitu. Oh no maneh kan gitu ya. Nah, gitu. Sunnahnya adalah gundul. Lah besok kalau umroh lagi sehari sudah cukup dikerok maneh. Gitu. Bagi kita ya sudah sekali saja sudah. Nah, gitu ya. Nanti ziarahnya diakhiri dengan umroh ya ziarah ikut aja. Diakhiri dengan umroh mboten, diakhiri tawaf sunnah saja, tawaf sunnah ikut tawaf. Gitu. Ngoten nek karo ya melo ae katut ae gundul balik-balik. Ya saiki gundul meneh gundul mben gundul maneh. Gitu. Apalagi sunnahnya adalah gundul. Ya, jadi sunnah lebih disunnahkan gundul daripada dipotong pendek. Ngoten. Nek gundul balik-balik. Nggih. Itu tentang niku nggih. Tadi kita bahas tentang miqat waktu, waktunya sudah bagi kita sekarang meskipun panjang waktunya tapi ternyata tidak semua bisa menjalankan. Tapi bagi pemerintah enak ngoten niku ngatur keberangkatannya. Sebagian orang berpendapat, opo yo kok digawe suwe? Kok sampai 40 hari padahal ibadahnya cuma 4 hari 5 hari sudah selesai ibadahnya itu. Ngapa suwe-suwe nang kono? Lho niku pemerintah saya iso ngatur sampean gak numpuk dadi siji berangkat niku. Berangkat numpuk dadi siji ya gak bisa. Sampean bayangno 200.000 dibudalno bareng pesawat piro? Mentas ta pesawate? Nggih mboten mentas. Jadi kadang-kadang kita itu berpikirnya pemerintah gak efektif, gak efisien. 40 dino pun dipikir unan. Ngatur iki saiki berangkat yamene meneh berangkat ya. Wong sedina berangkatno 2 keberangkatan 3 keberangkatan per napa jenenge per bandara per embarkasi niku pun ngoyo adakno ngoyo sehari juanda 3 sampai 4 kali keberangkatan niku pun ngoyo kate diatur wes gak suwe-suwe niku mikirnya karena kita tidak tahu itu ngoten niku. Wong gak ngerti ngoten niku koyoke kok. Apa kok suwe-suwe nggarai biayai akeh. Biayai 90 juta dipotong biaya manfaat dadi 56 juta. Apa wis digawe iki bisnis lho mboten ngoten iki ngature sampean berangkat iku lho. Sedina pirang keberangkatan mau ngaji kuotanya Indonesia 205.000 itu ya nopo ngature ngoten lho. Kita itu harus makanya sabar. Di sini itu kemudian berlaku jenenge rafas fusuk jidal niku tidak diperbolehkan sama sekali itu di sini. Sawangane trimo tapi jidal dibuantai tok ae. Dibantai dilakoni ae ibadah. Wong kita itu lho gak melok mikir kate budal dhewe sepedaan pancal pinten 7 wulan. 7 wulan. Monggo 7 wulan. Baik, itu tentang miqat zaman ya. Sekarang memang diatur sedemikian rupa. Karena itu beda umroh saniki wis penuh pokoke. Penuh wis padha kali budal haji sampean sesek-sesekane. Mungkin beberapa tahun yang lalu nek umroh niku longgar enak ngono kan. Nah niki wis nek dari sisi tempat ya, tetap desekan. Nah desekan dan banyak niku kalau bagi orang yang terima sak sesek-sesekane enak nikmati ae. Kadang wong niku desekan rumangsa gak enak ya. Mlaku adoh rumangsa gak enak mawon ngono ya. Digawe enak wong Gusti Allah njatah kula panjenengan niku alhamdulillah iso budal kok. Itu ngono kok sik
protes aja. Kalau kadang-kadang kan itu ikut di grup-grup apa namanya, grup keberangkatan itu ya, grup kloter gitu kan, karena ada di KBIH di grup kloter sampai protes saya di sini. Lah iya wong iso protes saya nang grup WA iso isine kok murah-muring ae. Sampai ini budal haji budal ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itu tentang miqat zamani. Ya. Yang kedua tentang miqat makan. Saya bahas singkat ya, nanti kita lanjutkan. Al mawaqitul makaniyah, miqat tempat. Miqat tempat itu hiyal amakinul lati yuhrimu minha may yuridul hajja awil umrah, tempat-tempat di mana orang harus berihram dari tempat tersebut bagi mereka yang menghendaki berangkat haji atau umrah. Wala yajuzu li hajin aw mu'tamirin ayyatajawazaha duna ayyuhrima. Orang haji atau umrah tidak boleh melewati tempat itu tanpa ihram, dan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Miqatnya ahlul Madinah, penduduk Madinah atau siapa saja yang berangkat dari arah Madinah niku lore Mekah ya. Sinten ae sing berangkat dugi Madinah ya utawa arah teko Madinah, itu miqatnya adalah Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu maudhi'un bainahu wa baina Makkah 450 kilometer. Teko Dzulhulaifah nang Mekah niku jarake kurang lebih 450 kilometer sebelah utaranya Mekah. Ya. Sementara wa waqata li ahli Syam, untuk penduduk Syam ya itu al-Juhfah. Miqatnya adalah Juhfah. Juhfah itu mana? Maudhi'un fi syamalil gharbi min Mekkah. Tempat di sebelah Syamal Gharbi, barat daya. Tadi lor tapi ya kulon tapi lor. Nah, gitu. Kurang lebih jaraknya 187 km, wahia qaribah min Rabigh ya. Sementara Rabigh itu ya, itu menjadi miqatnya ahli Mesir wa Syam wa mayyamurru 'alaiha gitu ya. Jadi sekarang itu ada tempat baru ya yang disebut Rabigh. Dari Syam bisa lewat Rabigh, dari Mesir bisa lewat situ, itu juga menjadi miqat gitu ya. Yang ketiga miqatu ahli Najd. Najd niku sakniki jadi ibu kota, dekat ibu kota. Najd niku mriki ibu kotae Saudi niku. Mana ibu kotanya? Riyadh gitu ya. Riyadh. Itu sebelah pundi niku? Sebelah apanya Mekah? Najd niku. Timurnya Mekah ya. Itu miqatnya adalah Qarnul Manazil. Ya. Dari Qarnul Manazil ke Mekah itu jaraknya 94 km. Dan yang terakhir bagi kita orang Indonesia, miqatnya itu adalah Yalamlam sebelah selatan. Kenapa? Karena pesawat kita itu lewatnya lewat Yaman dulu ya. Menggo ini jadi jalurnya mboten kenceng ngeten. Nek kenceng kita kalau lurus itu kita berangkatnya bisa dari arah Najd
Tapi pesawat itu, jadi kalau lurus itu kita, khususnya yang dari mana arah utara Kalimantan ya, yang Cidek Katulistiwa itu kalau potong lurus ngeten itu lewatnya harusnya naik. Tapi pesawat tuh nggak lurus ya, ke arah barat gitu ya, rodok ngidul baru munggah ngalor gitu ya. Sehingga kita itu lewatnya Yaman jalurnya, maka mikot kita itu Yalamlam. Ya karena kita dari sana kemudian melewati Yalamlam itu di atas pesawat, maka ihramnya kita biasanya niat ihramnya itu sudah pakai pakaian ihram biasanya dikondisikan dari sini, tapi niatnya nanti ketika sudah mendekati Yalamlam, mendekati masuk Yalamlam. Sementara niku ya ada mikot waktu, ada mikot tempat. Insyaallah nanti kita bahas kelanjutannya di pertemuan akan datang. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.